Halo, jumpa lagi dengan Itawari Story. Kali ini kita akan bawakan cerita dari teman kita Meila. Tapi sebelum lanjut, dukung kami ya dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, terima kasih ya. Dan mari kita lanjut ke cerita teman kita Meila. Hai semuanya, sebut saja namaku Meila. Aku berprofesi sebagai penyanyi. Awal karirku dimulai sejak aku kelas 3 SD. Aku memang sangat memimpikan menjadi artis besar. Walau aku berasal dari keluarga miskin. Bapakku bekerja sebagai tukang becak, sedang ibuku sebagai buruh cuci. Aku punya 3 adik yang masih kecil-kecil. Aku sangat bekerja keras mewujudkan impianku. Sedari sore sampai tengah malam, bahkan tak jarang sampai dini hari, aku menyanyi dari panggung ke panggung. Banyak yang bilang impianku mustahil untuk terwujud, tapi kedua orang tuaku selalu membesarkan hatiku. Sekarang siapa lagi yang bisa membantu mereka mencari nafkah kalau tidak aku? Awalnya aku menyanyi saat acara 17 Agustusan di kampungku di pinggiran kota Jakarta. Mendengar suaraku yang indah, tetangga sebelah rumahku, Om Budi, mengajakku menyanyi ikut orkes musik tempat dia bernaung. Awalnya hanya sebagai penyanyi pengganti saja, tapi karena banyak yang suka dengan suaraku, aku dijadikan penyanyi tetap di sana. Lagi pula, aku tak pernah pilih-pilih lagu, semua lagu aku babat habis. Om Budi saat itu berusia 25 tahun, sedang aku 9 tahun. Om Budi pemain gitar di orkes musik tersebut. Iya, aku seorang penyanyi dangdut di sana. Genre yang banyak disukai warga kampung. Tapi sebenarnya aku menikmati dan bisa menyanyi segala jenis musik. Dari penghasilanku sebagai penyanyi, lumayanlah bisa membiayai sekolahku dan adik-adikku serta makan kami sehari-hari. Apa yang bisa diharapkan dari profesi bapak sebagai tukang becak? Jangankan sehari, bahkan 2 minggu bisa tak dapat penumpang sama sekali. Kalaupun dapat hanya 5.000. Sekarang 5.000 untuk makan 6 orang selama 2 minggu itu tak cukup. Apalagi untuk bayar kontrakan rumah, walau kontrakan kumuh. Ibu hanya buruh cuci panggilan, iya kalau ada panggilan mencuci, sementara jasa ibu hanya 1.000 per pakaian. Sedih? Iya sedih. Tak mungkin aku berpangku tangan saja dengan kondisi kami. Ketika Om Budi mengajakku ke orkesnya, tentu tanpa pikir panjang, aku langsung setuju. Karena aku tak mau kami hidup begini terus. Aku muak dengan kemiskinan ini. Aku selalu dibully dan aku benci dengan mereka yang membuliku. Mereka tak tahu rasanya hidup miskin seperti aku ini. Sebenarnya aku ingin pindah sekolah karena tak tahan mereka yang terus membuli aku dan keluargaku. Tapi anak miskin sepertiku tak ada pilihan. Hanya bisa sekolah negeri terdekat dengan rumah. Lagi pula biayanya lebih terjangkau. Aku juga bukan murid kesayangan guru karena aku sering telat masuk sekolah dan juga tak jarang bolos sekolah karena manggung. Saat di kelas pun sering aku ketiduran karena manggung hingga dini hari tentunya. Aku juga pernah 1 kali tak naik kelas dari kelas 5 ke kelas 6 SD. Aku lebih memilih manggung karena menghasilkan uang untuk makan kami sehari-hari. Orang tuaku awalnya menentang. Tapi setelah melihat pekerjaanku ini menghasilkan uang, mereka sangat mendukung aku menjadi penyanyi. Mereka tak masalah aku menjadi penyanyi, asal halal. Mereka juga selalu mengingatkanku untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan berhati-hati dalam bergaul. Tapi karena pekerjaan dan lelah, sekarang aku jarang untuk sholat 5 waktu. Tentang lingkungan pekerjaanku, Om Budi sangat menjagaku. Beliau yang mengantar jemput aku. Beliau sudah seperti bapak kedua bagiku. Bagaimana tidak, aku sering bekerja bersama beliau dan menghabiskan banyak waktu bersama beliau. Aku mau manggung di mana saja sebetulnya. Tapi
Tapi Om Budi memilihkan panggung yang di sana tidak ada miras atau barang terlarang serta tidak perlu menginap. Tentang rekan kerjaku sesama penyanyi, sebetulnya kebanyakan waria, tetapi mereka sangat baik kepadaku, memperlakukan aku seperti anak gadis mereka. Suara mereka tak bagus-bagus amat, hanya heboh di goyangan dan riasan yang menor. Sedang pemain musik juga laki-laki semua, dan mereka juga baik-baik. Kami senasib sepenanggungan, kami senang bersama dan susah bersama. Pernah kami speak job, kami pun turun ke jalan-jalan bahkan ke kampung-kampung untuk ngamen. Sampai saat aku menginjak kelas 1 SMP, aku merasa bosan. Tak ada perkembangan dalam karirku, terasa biasa-biasa aja. Penghasilan juga dibagi rata, padahal aku lebih banyak menyanyi daripada rekan-rekanku yang orang dewasa itu. Lagi pula banyak yang suka dengan suara dan nyanyianku. Aku merasa mereka tak adil. Aku ingin keluar dari orkes itu, tapi aku menahannya. Kalau aku keluar, aku kerja apa? Aku tak punya channel. Kalau aku ngamen sendirian, apa ada yang memperhatikan aku? Sementara selama ini heboh goyangan para waria dan ramenya suara musik itu yang menarik perhatian mata pelanggan juga. Oh ya, aku sudah mulai punya pacar saat kelas 2 SMP. Sebut saja namanya Ferry, teman sekelasku. Walau tak kaya raya, tapi dia dari keluarga berkecukupan. Papanya seorang perangkat desa, sedang mamanya seorang ibu rumah tangga. Kami merahasiakan hubungan kami dari kedua orang tua kami, karena orang tua kami melarang kami pacaran sebelum lulus sekolah. Kami sudah berpacaran 1,5 tahun. Beberapa kali terakhir saat kami pacaran di gudang sekolah yang sepi, Ferry memintaku untuk melakukan mantap-mantapan. Tapi aku tak mau, sampai sempat kami putus. Tapi saat kelas 3 SMP, kami jadian lagi. Bagaimanapun, aku masih cinta sama Ferry. Di suatu malam saat aku ngamen di lampu merah, aku tak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahunan. Sebut saja namanya Pak Adi. Saat itu aku turun ke jalan menarik uang dari mobil dan motor yang tengah berhenti di lampu merah. Pak Adi mengatakan kepadaku jika suaraku bagus dan aku mempunyai daya tarik lebih untuk menjadi bintang. Pak Adi menjanjikan aku bahwa dia bisa mengorbitkanku menjadi penyanyi terkenal. Dia menyuruhku menunggunya besok sore di jalan itu, dan dia berpesan agar aku sendiri saja tanpa mengajak teman-temanku. Bodohnya aku mau menurut dan percaya semua kata-katanya. Ternyata dia menipuku. Dia hanya mau melecehkanku dan mengambil keperawananku. Aku merasa kotor dan tak berguna. Tentu aku merahasiakan kejadian ini dari siapapun, termasuk dari kedua orang tuaku. Setelah aku lulus SMP, saat aku manggung juga berkenalan dengan seorang pria berusia sekitar 30 tahunan. Sebut saja namanya Om Tony. Om Tony juga berjanji yang sama seperti Pak Adi. Tapi kali ini aku diajak masuk ke studio rekamannya. Aku juga sempat menjajal rekaman di sana. Jadi aku percaya. Dia bukan pemilik studio itu. Dia hanyalah pegawai di sana. Om Tony menyuruhku keluar dari orkes musikku dan menyuruhku tinggal di sebuah apartemen di Jakarta karena jarak rumahku ke studio itu cukup jauh. Aku pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Om Tony. Aku pamit ke kedua orang tuaku dan mengatakan alasan yang sebenarnya, dan aku minta mereka merahasiakan ini. Karena aku tak mau rekan-rekan di orkesku kecewa denganku karena tak aku ajak masuk ke studio itu. Sementara aku beralasan karena mau melanjutkan SMA dan kos di sana kepada rekan-rekan orkes musikku. Padahal aku putus sekolah, tak melanjutkan sekolah lagi. Selain menyewakanku apartemen, Om Tony juga mengubah penampilanku. Dia juga rajin membawaku ke salon untuk perawatan. Sekarang aku menjadi semakin cantik. Kulitku menjadi putih bersih. Dia betul-betul membantuku mengenalkanku dan mempromosikanku pada beberapa label musik, walau gagal berkali-kali. Aku bertanya, apa motif Om Tony membantuku sampai sejauh itu? Dia bilang kalau suka aku dan ingin menjadi pacarku. Dia menyukaiku sejak pandangan pertama. Tentu aku terkejut.
Tapi jujur aku juga suka dengan Om Tony yang menurutku ganteng dan kaya. Jadi aku mau saja. 2 minggu kemudian setelah makan malam, Om Tony melecehkanku di apartemen itu. Sebenarnya Om Tony tak tinggal di apartemen itu. Dia hanya menyewakanku apartemen sementara dia punya rumah sendiri. Om Tony sering berkunjung ke apartemen itu. Setelah kejadian itu, aku memang menangis sedih, tapi tetap tak berusaha keluar dari sana. Aku sudah sejauh ini, tak mungkin aku mundur. Lagi pula, usaha Om Tony nyata. Sebulan kemudian, aku baru tahu ternyata dia sudah punya istri dan anak yang berusia 2 tahun. Aku marah pada Om Tony, tapi dia bilang dia sayang sama aku. Sempat terbesit ingin keluar dari semua ini. Aku kasihan dengan anak dan istrinya. Tapi aku juga tak mau kembali hidup miskin. Jadi aku jalani saja ini semua. Sementara Om Tony menjadi sugar daddy-ku. 2 tahun berlalu, syukurlah aku diterima di sebuah label musik. Aku mulai dipercayakan membawa sebuah lagu dari seorang pencipta lagu terkenal. Aku mulai debutku, aku mulai dikenal banyak orang. Ternyata ketenaranku ini mengangkat derajat keluargaku sekaligus membuat rekan-rekan orkesku dulu kecewa. Aku telah membohongi mereka. Bahkan salah satu waria rekan kerjaku dulu mendatangi apartemenku dan menangis kecewa padaku. Manajerku bilang aku harus menumbuhkan sikap cuek kepada mereka yang iri dengan kesuksesanku. Tentu Om Tony kecipratan kesuksesanku. Bagaimana tidak? Dia yang selama ini mendanai semua perawatan dan penampilanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia juga yang bersusah payah mengorbitkanku. Dan tentu karena aku sayang sama dia. Kini orang tuaku sudah aku belikan rumah yang layak untuk ditinggali di sebuah perumahan pinggiran kota Jakarta. Malah petaka datang 5 bulan kemudian. Aku positif hamil. Aku mengandung anak Om Tony. Om Tony, manajer dan make up artisku menyuruhku merahasiakan ini dan menyarankanku menggugurkan kandunganku. Tapi aku tak mau karena aku takut dan karena kesibukan manggung dari satu kota ke kota lain serta dari satu stasiun TV ke stasiun TV yang lain. Saat kandunganku berusia 5 bulan, perutku mulai tak bisa ditutupi lagi. Aku minta Om Tony bertanggung jawab, tapi Om Tony tak mau. Dia menolakku secara halus. Dia tak mau meninggalkan istri dan anaknya, sementara tak mau juga meninggalkanku. Aku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Manajerku menyuruhku kembali ke rumah orang tuaku, bersembunyi di sana. Sementara dia yang akan menyelesaikan urusan dengan label yang menaungiku. Orang tuaku yang mengetahui kehamilanku tentu sangat marah. Pasalnya mereka juga tak tahu hubungan terlarangku dengan Om Tony. Yang dia tahu Om Tony adalah orang baik yang menolongku. Itu saja. Orang tuaku bertanya, siapa ayah jabang bayi ini? Aku tak mungkin menjawab Om Tony. Selain bisa menghancurkan keluarga Om Tony, juga menghancurkan karirku. Orang tuaku tak akan setuju aku meneruskan karirku di tangan Om Tony. Aku bilang, Ferry lah ayah bayi ini. Bapakku langsung mencari Ferry saat itu juga dan menanyakan kebenarannya. Tentu Ferry mengelak. Dia mengatakan jika dia tak pernah mengajakku mantap-mantapan dan juga sudah lama tak berhubungan denganku semenjak aku pergi ke Jakarta. Om Budi yang mengetahui ini lalu mengatakan bersedia menikahiku dan bertanggung jawab untuk menutupi aib ini agar tak sampai diketahui publik dan media. Tentu aku tak mau. Om Budi yang jelek dan miskin tak selevel denganku. Walau dia pernah baik, tapi di tangannya aku tak menjadi apa-apa. Akhirnya ibuku berpura-pura hamil dan melarangku keluar walau sekedar menghirup udara segar di jendela. Kabar buruk datang. Manajerku menghubungiku.
bahwa aku dikeluarkan dari label dan dia mengundurkan diri, tak mau menjadi manajerku lagi. Ya sudahlah, toh aku ada Om Tony. Walau selama aku di sini, dia tak pernah menghubungiku. Aku yakin dia masih cinta sama aku. Saat aku melahirkan, ibu memanggilkanku dukun beranak ke rumah. Dan dukun beranak itu diberi uang tutup mulut juga. 40 hari setelah melahirkan, aku kembali ke pelukan Om Tony. Ternyata Om Tony sudah menemukan daun muda lagi. Ternyata aku baru sadar jika Om Tony adalah om-om hidung belang. Make up artisku yang mengetahui ini menyuruhku untuk tenang, bahwa aku bisa mendapatkan sugar daddy yang baru. Secara aku masih muda dan cantik. Demi memulai karirku yang baru lagi, make up artisku mengenalkan dan menyuruhku tidur dengan laki-laki hidung belang yang berkuasa di beberapa label musik yang terkenal, agar aku bisa masuk label lagi. Kalaupun aku tak masuk label, aku masih bisa dapat uang tidur dengan mereka. Menjalani cara hidup seperti ini, aku bisa mendapatkan apa yang ku mau. Barang-barang branded dan mewah dengan mudah aku beli tanpa bersusah-susah manggung. Tapi hatiku tak tenang. Aku tak mendapatkan kedamaian. Setahun kemudian, aku bisa masuk label lagi. Dan aku kembali mengeluarkan single terbaru. Dari situ, namaku mulai melambung lagi. Setelah itu, beberapa pencipta lagu mempercayakanku menyanyikan karyanya. 5 tahun berlalu, kini aku sudah menjadi penyanyi terkenal. Tapi media mulai mencium bahwa aku mempunyai anak. Tentu aku menepis kabar itu. Aku bilang, anak yang mereka beritakan itu adalah adikku, anak dari ibuku. Aktenya pun atas nama ibu dan bapakku. Manajerku menyarankanku agar aku segera menikah. Pasalnya, kabar bahwa aku pernah menjadi selingkuhan Om Tony mulai merebak. Bahkan istri Om Tony sampai melabrak ke apartemen mewahku yang aku beli dengan uangku sendiri. Tentu aku bilang tak benar, dia tak punya bukti, dan aku mengancam memenjarakannya dengan pasal pencemaran nama baik. Ferry turut mewarnai kerusuhan ini. Dia memberikan komentarnya di beberapa media bahwa dia pernah difitnah oleh bapakku untuk bertanggung jawab atas kehamilanku. Padahal aku sudah memberi uang tutup mulut padanya sebagai tanda permintaan maafku juga. Aku yang tak kuat dengan kegaduhan ini lantas pergi ke klub malam dan berkenalan dengan seorang pria, aktor pendatang baru. Sebut saja namanya Andri. Dia seorang pemain drama laga yang berusia 2 tahun lebih muda dariku. Belakangan aku lebih sering ke klub malam itu, bukan untuk mencari Andri, tapi menghilangkan kesetresanku. Sesering itu pula aku bertemu Andri. Kami menjadi semakin dekat dan sering ngobrol. 2 bulan berlalu, berita tentang anakku dan Om Tony tak berhenti juga. Tiba-tiba muncul di sebuah surat kabar jika Andri mengaku sebagai pacarku. Tentu aku langsung menemui Andri dan marah padanya. Dengan santai, Andri mengatakan bahwa dia menyelamatkanku dari semua berita buruk yang menimpaku. Aku bertanya, atas dasar apa dia melakukan ini semua padaku? Dia bilang karena dia cinta sama aku dan ingin menikah denganku. Bahkan dia sudah menyiapkan cincin untuk melamarku di hari itu juga. Aku meminta waktu mempertimbangkan itu karena jujur aku tak cinta dia. Aku hanya sekedar suka penampilannya. Dia menarik, tampan, dan atletis serta supel. Manajerku yang mengetahui itu mengatakan tak ada pilihan jalan keluar lagi jika ingin karirku tetap menanjak. Akhirnya aku mau saja menikah dengan Andri. Berita pernikahanku menjadi viral dan benar saja namaku semakin terkenal dan diundang ke beberapa stasiun TV. Serta job menyanyiku semakin banyak, baik dari dalam maupun luar kota. Tak hanya aku, Andri pun semakin membaik karirnya. Walau kami sepasang suami istri, tapi kami jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Kemesraan yang sebenarnya hanyalah 3 bulan awal pernikahan kami sebelum aku hamil anaknya. Selanjutnya yang ada hanyalah kemesraan palsu, yang hanya mesra saat di depan layar kaca atau depan publik saja.
Jika tak ada kamera atau media, Andri cuek padaku. Dia sibuk dengan HP-nya atau pergi nongkrong keluar. Selebihnya kami tak pernah bersama. Andri jarang pulang. Padahal aku sedang mengandung anaknya. Setahun pernikahanku, aku melahirkan anak pertamaku dengan Andri. Tapi kelahiran anak ini tak mengubah sifatnya sama sekali. Andri tak pernah memberi perhatian pada anaknya, apalagi padaku. Aku tak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun batin. Tak mungkin aku bilang ke publik. Aku berpura-pura sangat bahagia hidup bersama Andri. Tahun kedua pernikahan mulai terkuak semuanya. Setelah aku memergokinya beberapa kali tidur dengan wanita lain. Dan yang ketiga kalinya aku tak tahan lagi. Aku meminta cerai darinya, tapi dia tak mau. Kamu harusnya bersyukur aku nikahi. Aku yang menutupi aibmu. Apa kamu pikir aku tak tahu jika adikmu itu adalah anak harammu dengan si Tony? Apa kamu pikir aku tak tahu jika kamu itu juga... Kamu sama bejatnya denganku dan wanita-wanita yang tidur denganku itu. Kita sama-sama diuntungkan dengan pernikahan ini. Atau kamu mau aku bongkar semuanya ke publik? Tanya Andri dengan nada tinggi sambil mencekik leherku. Enggak, jangan. Aku tak mau kehilangan popularitasku. Jawabku panik. Dan beginilah hidupku hingga sekarang menginjak 5 tahun pernikahanku. Publik dan keluargaku tahunya aku dan Andri adalah keluarga yang harmonis, yang penuh dengan kemewahan dan popularitas. Tapi banyak yang aku rahasiakan dari keluargaku. Mereka tak tahu pahitnya hubunganku dengan Andri. Andri sekarang parasit bagiku. Dia menumpang tinggal di rumah mewahku. Dia juga sering meminta uang dariku. Padahal harusnya dia yang memberiku nafkah. Tapi jika tak aku berikan, dia akan memukulku dan mengancamku untuk membongkar semuanya ke publik. Karir Andri sekarang tak sebaik dulu. Ya, karena kemampuan aktingnya tak seberapa bagus. Dia hanya pernah tenar karena aku. Dan ternyata dia menghamiliku agar aku tak bisa lari darinya atas nama anak kami. Andri bisa seenaknya bermain-main bersama wanita-wanita jalang itu. Sedang aku tak bisa. Jika dia mendengar berita aku dekat dengan lelaki lain, misal rekan penyanyi pria, dia akan memukulku. Kecuali bersama sugar daddy. Iya, dia tak masalah menjual aku istrinya pada lelaki hidung belang yang kaya raya, asal dia bisa mendapatkan uang. Aku bisa mendapatkan apapun sekarang dan tidak pernah kelaparan lagi. Begitu juga dengan keluargaku. Tapi aku tak pernah mendapatkan ketenangan batin. Aku bagai hidup di neraka. Aku tak kuat. Tapi aku tak mau ketenaran yang aku raih susah payah ini hilang begitu saja. Banyak sudah yang aku korbankan demi meraih ini semua. Menurut kalian, aku harus berbuat apa? Oke, sekian cerita dari Meila. Menurut kalian, Meila harus bagaimana? Silahkan komentar di kolom bawah ya. Dan jangan lupa selalu dukung kami dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update story terbaru dari Itawari Story. Klik like kalau kalian suka dan share sebanyak mungkin ke teman-teman kalian. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.